Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini, berlimpah ini sekian hamba-hamba Allah yang berikan kesehatan. Kita semua dihadirkan Allah di rumahnya, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi, itu masjid. Tidak banyak orang yang diberikan kesempatan seperti ini, Pak. Dengan salat serta salam kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, insyaallah kita tidak terlalu lama, Pak, ya, karena jadwal ngajar. Nah, jadi insyaallah kita bahas bagaimana etos kerja dalam Islam. Bahwasanya ini kan pengajian untuk pegawai, diminta semangat bagaimana tentang kita sebagai pekerja atau pegawai di lingkungan RSUD ini. Baiklah, bahwasanya di Mas kalau kita ingat, bukan Allah terlalu cinta kepada orang yang berdiam diri di masjid saja, baca Quran saja, zikir saja, tanpa kerja. Allah nggak cinta. Atau orang kerja saja tanpa ke masjid, nggak cinta juga. Jadi kata Allah di surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Jadi Allah lebih cinta kepada rijalun, kepada laki-laki atau manusia, la tulhihim tijarah, yang tidak dilalaikan dari tijarah itu perdagangan, ya, perdagangan. Jadi semua bisa dikiaskan, bukan hanya pedagang ya, nanti pegawai ini nggak pedagang apa-apa gitu. Nah, tijarah berarti semuanya yang menuju pada mencari nafkah atau rezeki. Wala bai'un, dan jual beli, an zikrillah, dari mengingat Allah. Intinya orang yang mana Allah cinta itu dia tak bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan tidak lupa zikir kepada Allah. Ya, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kenapa mereka walaupun berdagang, kerja, tapi tetap ingat Allah? Mereka satu ingat mereka. Mereka ingat pada hari di mana pandangan hati, ya, itu berbolak-balik, gundah-gulana, itu hari kiamat. Nah, itulah alasan kenapa mereka tetap sholat, tetap baca Al-Quran. Ya. Tapi kalau ada yang kerja terus-terusan tanpa ingat sholat, ya, tanpa baca Quran, itu mungkin satu alasannya, tidak ingat sama hari kiamat, itu aja. Bahkan kita akan bahas sebuah hadis Rasulullah SAW, bahasanya Jibril datang mewahyu kepada Rasulullah, ya, inna nafsa la tamuta hatta tastakmilu rizquha, ya. Jadi seseorang itu, manusia tidak akan wafat, tidak akan meninggal sampai dia dipenuhi rezekinya. Ya, ada sebuah kisah, ya. Ada seorang pemuda yang jatuh ke dalam sumur. Jatuh dalam sumur, tapi nggak meninggal, nggak mati dia. Sampai dia ditolong naik ke atas, minum segelas susu, jatuh ke sumber yang sama dan meninggal. Artinya apa? Rezekinya masih ada satu gelas susu lagi. Jadi kalau itu nggak dipenuhi, nggak akan meninggal. Akhirnya termasuk kedua kali dalam sumur baru meninggal. Jadi intinya apa ya mas sekalian? Bahwasanya seberapa keras pun kerja kita, kalau udah ditentukan segitu rezekinya, nggak akan dapat lebih juga. Ya, contoh mohon maaf, ya, kita kerja biasanya 8 jam misalnya atau 9 jam, kita tambah lembur lagi, nanti lanjut lagi pagi, jadi nggak sempat mungkin sholat witir, mungkin nggak sempat sholat tahajud, mungkin nggak sempat sholat 5 waktu lah minimal, atau baca Quran. Dari segi segitu aja sebenarnya. Maupun logikanya Ustaz dapat tambahan gaji misalnya, dan itu pasti ada yang nanti berkurang. Jadi takdir ini Pak. Jadi rezeki itu ditentukan, contoh satu orang itu 1 miliar selama hidupnya. Jadi semakin cepat diambil ya habislah waktunya. Yang diingat ya. Contoh lah pensiun 65 tahun, sekarang udah diambil 64 tahun, tinggal setahun lagi. Artinya apa? Sempurna rezeki itu ini enggak. Nanti ada aja sebenarnya ketika dipaksa lembur-lembur sakit misalnya, habis untuk berobat sedikit lagi rezekinya untuk dia makan. Atau nanti anaknya sakit, atau orang rumahnya sakit, atau itu semakin semangat kebakaran misalnya kan,
Artinya apa? Sekuat apapun kita kerja, ya kan? Tapi kalau rezeki dari tentukan segitu, segitu. Nah, tapi ini banyak tidak sadar kenapa? Mungkin semakin banyak double, makin banyak gaji kan? Tapi sebenarnya yang melalaikan ibadah itu yang bahaya jemaah sekalian. Ya, jangan sampai terlalu ngoyo. Ngoyo itu apa ngoyo? Terlalu semangat gitu. Semangat dalam artian lupa ibadah. Ya, orang azan, mohon maaf ya, mungkin masih di kantor ya kan, atau masih di mana gitu jualan misalnya. Nah, itu namanya ngoyo. Terlalu semangat kerja tapi lupa ibadah. Ya kan? Jadi kata Rasulullah, khudhu wa ajmilu fi talab. Wa ajmilu fi talab. Artinya apa? Dan indahkanlah. Ajmilu ini seperti dia dua makna Pak. Para ulama mengartikan ajmilu. Yang pertama itu dengan cara yang bagus, cara rezekinya yang bagus. Itu kata yang halal, halal kan. Kemudian apa? Ajmilu ini tidak terlalu berlebihan sebenarnya. Bukan dilarang kita kerja serius ya, kerja serius, tapi jangan berlebihan. Kemudian apa? Khudhu mahalla wa da'u maharum. Ya, ambillah yang halal. Nah ini intinya, ambillah yang halal. Dan banyak mungkin pekerjaan yang halal, tapi mungkin Pak, mohon maaf, ada amanah yang terlalaikan. Contoh, mohon maaf, biasa ini kita ditentukan masuk jam 7.30, ingat kayak tadi bunyi bel 7.30. Kita datang jam 7:45. Itu yang 15 menit, mohon maaf, ya, sebagai ulama mengatakan itu haram hartanya itu. Gaji 15 menit itu haram. Ya, mohon maaf. Itulah Islam itu luar biasa. Islam luar biasa. Kalau kontraknya kan tekan kontrak nih jam 7.30 masuk, jam 16.30 keluar misalnya. Itu kalau kita pulang lebih awal, datang lebih akhir, itu haram gajinya. Ya, tidak sah gaji yang tadi itu. Contoh, jam kerja kita 5 hari, kita libur 1 hari tanpa alasan yang jelas. Itu yang 1 hari itu nggak sah gaji. Sama kayak kami di sekolah dia ingat mengajar kan, yang ngajar lillahi ta'ala, datang jam sekian, kita maksudnya 7.15 misalnya, harus datang jam 7.15, pulangnya setelah pada asar. Kecuali ada izin, ada uzur, nggak apa-apa. Nah ini sering terlalaikan sebenarnya kan, biasa itu. Mungkin sibuk di rumah ya kan. Tapi namanya teken kontrak tadi jam 7.15 itulah amanah. 7.30 itulah amanah. Jadi kalau kita tadi kalau memang nggak sanggup, kayak buat saya datangin 8 bisanya. Gitu. Jadi ini sebagai ulama rata-rata mengatakan haram gajinya tidak pada sesuainya itu. Karena ada waktu yang diambil, korupsi waktu Pak, korupsi uang lagi, waktu dikorupsi. Jadi mas kalian. Kemudian apa? Wada'u ma harum, dan tinggalkanlah yang haram. Nah, jadi insyaallah kan dari sini halal semua. Kemudian juga mohon maaf yang da'u ma harum ini, contoh menerima sesuatu yang bukan hak kita. Contoh, kita udah digaji oleh pemerintah sekian juta per bulan. Ya. Nanti tiba-tiba ada masuk pasien. Ya kan? Jadi tidak ada ditetapkan dari rumah, dari perusahaan, dari instansi kita. Cuma minta uang minyak lah gitu, uang bensin lah, itu tidak sah gaji. Karena kita udah pegawai, sama kayak guru. Ini rata-rata mengatakan tidak boleh menerima hadiah. Tapi guru yang udah PNS, artinya udah digaji pemerintah dan minta hadiah dari santri tidak boleh. Beda sama guru yang bukan yang PNS. Ini PNS semua memang, insya Allah PNS semua. Jadi gajinya segitu, ya segitu. Adapun kalau di luar ya nggak apa-apa, tapi kalau dalam antum kerja di sini dari jam 7.30 sampai jam 16 misalnya, antum menerima uang yang sebenarnya tidak ditetapkan dari instansi, itu nggak boleh. Ya boleh. Kenapa? Dan dengan syarat ya, contoh dengan syarat, jangan pula nanti contoh ada karena dia senang hatinya anaknya mengatakan apa dikasih hadiah apa. Tapi kalau nanti dengan syarat nggak boleh. Jadi makanya jemaah sekalian, kerja itu carilah yang halal, amanah dengan tanggung jawab kita. Kata Allah, sebenarnya kalau udah semuanya waquli i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Surah At-Taubah ayat 105. Waquli i'malu, Allah perintah kita kerja. Allah enggak nyuruh kita diam diri di masjid. Banyak ayat di Quran itu nyuruh kita kerja. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
Ketika kita kerja, yakinlah Allah akan melihat pekerjaanmu. Dan Rasulullah, bahkan orang-orang beriman, ya, bahkan orang-orang beriman. Jadi sebenarnya jangan tunggu Pak Direktur datang gitu kan. Ada Pak Direktur. Oh, udah datang. Nah, jadi bukan karena apa itu misalnya, atau di kantor bupati misalnya, datang bupati baru luar biasa datang ramai kan. Ini mah itu. Kalau secara muslim prinsipnya apa? Fasayarallahu, Allah yang niat. Ya, makanya nggak datang pun kepala sekolah, tetap datang jam segitu. Kepala sekolah Pekanbaru misalnya kan, direktur Pekanbaru datangnya 8 lah misalnya. Nah, itu berarti tidak memasik etos kerja seorang muslim dan tidak mas kerja. Intinya apa? Ketika kita seorang muslim bekerja, sebenarnya kita kerja sama Allah sebenarnya. Kerja itu juga suatu ibadah. Ketika niatkan lillahi ta'ala. Jangan sangka saya start kerjanya bukan guru ya, bukan ustaz ya. Cuma kerja di kantor, ngetik-ngetik di bendahara, sekretaris misalkan dengan uang. Itu juga ibadah. Ya. Kalau tidak ada untuk bendahara, kacau masa kini. Ya. Atau perawat nggak ada, apalagi bidan melahirkan ya, bidan melahirkan. Itu kalau nggak ada kacau, bingung orangnya. Semuanya ibadah. Cuma ibadah tadi lillahi ta'ala, nggak dari datang rumahnya. Ketika seorang muslim itu yakin wa kulli ma'lum fasayarallahu amalakum, insyaallah semangat jadi mas kalian. Ya. Capek pun kita misalnya, tapi semangat. Kenapa? Allah lihat. Karena bukan masalah atasan ya, bukan masalah Pak Direktur ya. Jadi karena Allah yang niat, Allah lebih tinggi dari Pak Direktur. Ya kan? Allah yang ciptakannya, Allah yang ngasih rezeki semuanya. Makanya jadikan Allah nomor satu, yakin Allah lihat. Walaupun manusia lihat, wal mu'minun, nanti orang beriman akan tahu sendiri. Ya. Kita nggak usah cari muka sama atasan ketika gaji kita naik. Sebenarnya Allah nggak atur itu. Tanpa tahu pun atasan kita kerja dengan bagus, Allah akan kasihkan, Allah akan tahu kayak ada firasat baik yang dimasukkan Allah. Apa yang susah bagi Allah kan? Kita bekerja misalnya kan, menjaga misalnya yang keamanan. Kita yang serius kita jaga. Yang mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf kalau jatuh tugas kita jaga jam 9 sampai jam subuh lah misalnya. Kita tidak boleh tidur nanti. Kenapa? Amanahnya gitu, amanahnya gitu. Tapi kalau kota ketiduran tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja baring ya kan, otak kasur ya, tidur juga nanti. Jadi amanahnya itu hilang. Ya. Ya, jadi gimana kan? Ketika amanah itu sudah siap bayar. Salah satu tanda kiamat itu amanah disia-siakannya masker. Jadi intinya apa? Mukmin yang paling cinta itu Allah itu pekerja, tapi tidak lalai dengan pekerjaan dia. Ya. Boleh nggak kerja semangat? Boleh, tidak ada yang larang kerja semangat. Bagus, ya, bagus dia semangat itu. Tapi apa? Jangan sampai la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa ma yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jangan sampai lalai amwalukum, gara-gara harta tadi semangat kan? Semangat kerja, ya kan, ngumpul harta. Ya. Jadi wadah anak keluarga, amwalukum wa auladukum, punya anak, itu jangan sampai lalai dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa lakukan demikian, ulaika humul khasirun. Mereka rugi sebenarnya. Pertanyaan, kenapa sekarang ada yang punya rumah 3 misalnya kan, mobil 3, kan? Istri cuma 1 kan, anak 3, yang berarti istri 3. Kacau berarti ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi rumah udah ada, mobil udah 3 misalnya. Tapi tetap aja dia itu kerja sampai sholat 5 waktunya nanti diakhirkan misalnya. Ini kenapa? Ada satu sifat yang hilang, ya, qanaah itu. Sebenarnya itu yang hilang tuh qanaah, ya. Apalagi ibu-ibu yang mohon maaf ibu, biasanya gitu. Kadang suaminya qanaah, ibunya qanaah. Atau kebalikannya, suami ibunya qanaah, nggak apa-apa masih gitu alhamdulillah. Nggak tambah lagi misalnya. Artinya apa? Sifat qanaah tadi hilang ya mas kalian. Kalau sifat qanaah itu artinya nerimo, ya. Kalau udah hilang susah. Udah punya mobil 1 kan, banyaknya mobilnya HRV misalnya. Tantang sebelah, beli Fortuner baru kan. Nah, mas, kayaknya mobil sebelah lebih bagus. Cobalah, kan udah selesai nih kredit mobil ini, tambah 1 lagi lah, tambah lagi.
karena aku juga siapa orang rumah misalnya. Dan tetangga sebelah bongkar rumahnya, enggak di tiga tingkat, rumah dua tingkat. Mas pindah rumahnya, kita buat rumah di sana, tidak. Jadi karena tidak sifat qanaah itu enggak ada, capek sebenarnya Pak. Pindah rumah kan, bangun dari awal lagi balik. Minjam dulu ke bank misalnya kan, minjam dulu kemana gitu, capek kan. Udahlah, capek ngutangnya udah dapat, oh dapat alhamdulillah. Ngerjakannya bukan 1 hari, mana ada orang 1 hari, setahun, 2 tahun baru jadi rumah, belum isinya lagi, ya kan? Belum isinya lagi, capek nunggu jadi kan. Udah selesai isinya, rupanya masa ada 250 juta utang di bank misalnya, hangus tak bulan, capek kan? Karena tidak ada sifat orang capek. Ya. Punya mobil 1 tambah 2, ya. Punya rumah 1 tambah 2, punya istri 1 kan, bawa alam. Artinya apa? Ini apa ya mas kalian? Ya. Sifat qanaah tadi ketika itu hilang, hidup ini terasa capek, kerja itu jadinya capek. Jadi pernah nggak terpikir ya, antum pulang misalnya kan malam-malam sampai rumah cerita sama rumah, capek hidup ternyata ya. Bangun pagi ya, kalau subuh misalnya, nanti jam 7.30 di kantor. Ini pakai pinjar tidak ada, nggak absen manual. Mudah-mudahan amanah ya. Kalau pakai pinjar itu susah itu. Nah, jadi kerja sampai sore, nanti pulang malam. Mungkin ada lembur sampai jam 9. Akhirnya apa? Gitu-gitu aja gitu ya. Pasti pernah sekali-sekali antum terpikir itu. Yakinlah sekali-sekali pernah sampai pada titik bosan itu, yakin Pak? Ada tuh titik bosannya itu. Capek sebenarnya kerja itu. Capek. Kenapa? Itu aja utang masih banyak lagi udah sekali masih 4 tahun lagi mobil kan. Rumah kemarin utang 100 juta misalnya, masa ada 3 tahun lagi. Kita capek mikirkan itu sebenarnya. Nah, semuanya kenapa? Mungkin masih niat kita kerja masih belum ta'ala. Kenapa kita capek kerja mas? Mungkin masih belum ta'ala. Intinya apa? Ketika kita lihat ta'ala bekerja itu, ya Allah kerja untuk ibadah. Kalau tidak saya kerja di sini, ya, terbengkalai orang. Jangan anggap remeh pekerjaan misalnya administrasi misalnya kan. Kalau tidak ada dia nggak keluar gaji kita. Ada bendahara. Bendahara memang mereka nggak baca Quran sebanyak-banyak kayak orang yang para ustadz, para guru. Mungkin mereka nggak hafal Quran semuanya. Itu mereka nggak bisa sholat tahajud, sholat duha misalnya, ya kan? Tapi kalau dia tidak ada, nggak gajian kita, ya kan? Karena dia nggak terkeuangan, ya. Dan karena gaji yang dikeluarkan tadi, ya, jadi bagi-bagikan, ya kan? Kita bisa ibadah dengan yang dikeluarkan tadi. Intinya apa? Semua pekerjaan kita ketika lillahi ta'ala jadi ibadah. Apalagi ibu-ibu. Jadi nggak sama ibu-ibu ya. Kerja boleh nggak? Boleh kerja. Tapi satu tanggung jawab kita ada. Punya anak, punya anak kan, insya Allah. Jadi punya anak, jangan sampai kerja tadi lalaikan dari tanggung jawab kita. Karena ibu itu sekolah pertama bagi anaknya. Sering terlupakan terus kerja, lupa tugas kita sebagai suami, lupa tugas sebagai seorang istri, sebagai ibu. Ya, anak-anak kita itu butuh waktu untuk main sama dia, butuh mereka cerita. Coba bapak lihat anak-anak apa yang suka menggambar itu. Kami kayak kami guru. Jadi mereka menggambar misalnya ada gambar ustadznya, ada gambar dia, ada gambar ibunya, ayahnya, kan. Ustadz coba lihat ya kan. Tapi kalau kita masa capek itu masih kita lihat kan, semua sakit hati mereka. Kita karena nggak merasakan itu aja. Ya, mereka pengen dilihat sebenarnya. Inilah kerja mereka. Ya, dan kita lupakan. Atau dengan ibunya, dia pengen main sama ibunya, ya kan? Tapi ibunya pulang malam, dia masih tidur dan pergi ibunya. Datang lagi ibunya, tidak tidur lagi anaknya. Ternyata hilang semua tanggung jawab tadi. Kalau bisa silakan bekerja, tapi amanah tadi jangan tinggalkan. Itu aja. Ini ketika ada berkumandang, datanglah ke masjid. Ya, insya Allah ini wajah-wajah yang sering ke masjid nanti ya mungkin ya kan. Kita lagi ibu ini belakang datang. Tapi insya Allah sentuhan saya ke masjid juga ibu. Ada sholat berjamaah di kantornya. Kalau bisa aja mas kalian sibuk di kantor, saya contoh nih mohon maaf, ini solusi di kantor orang melahirkan pas jam 12 misalnya. Enggak mungkin itu tinggalkan. Ya kan? Wah ya tinggalnya sendiri kan. Nah dan tinggalkan. Tetap situ kemudian itu kompak kalau bisa berjamaah juga. Ya, kalau bisa berjamaah juga ya. Sholatul jamaah, abdul sholatul fardhi bisa pakai nawaisin darajat.
sholat jamaah nggak mesti di masjid, ya. Lagi di ibu misalnya kan seperti kantor, nggak mesti di masjid. Tapi kalau laki-laki sebagusnya di masjid. Tapi kalau nggak bisa ke masjid misalnya sholat berjamaah juga tapi di kantor, apa? Contoh, antum di sana jauh dari sini kantornya, masjid jauh. Kalau antum datang ke masjid itu habis waktunya. Atau dibolehkan istirahat jam 12.00, azannya jam 12.05, nggak akan kejar, ya kan? Masuk jam 12.30 misalnya, pendek waktunya, antum berjamaah di kantornya nggak apa-apa, intinya berjamaah. Jangan pula sendiri-sendiri, karena rugi sebenarnya kalau sendiri. Ya. Kalau bisa berjamaah pun di kantor sama kawasan kantor, karena yang hadis tadi itu berjamaah, nggak ada kata-kata masjid di situ, penting berjamaah. Kalau masjid itu bonus sebenarnya. Bonusnya apa? Ketika melangkah tadi, satu langkah itu menghapus dosa, satu langkah lagi mengangkat derajat, itu aja bonusnya. Kemudian sholat bersama kawan-kawan lain, makin banyak pahala, itu aja bonusnya. Ya. Tapi alhamdulillah kalau bisa kesini dekat kan komplek SUD, kita punya masjid yang bagus, ya, laksanakan ke masjid nanti. Nggak, sekali lagi kita tutup ini. Ya. Intinya cuma sekalian, apapun pekerjaan kita, semangatlah, Allah akan ingat. Tapi jangan berlebihan sampai lalai ibadah kita dari Allah. Jangan sampai tidak ada baca Quran. Ini ada baca Quran kan? Ada. Atau Ramadan ada baca Quran. Minimal Pak. Kalau di kantor tuh nggak dilarang bawa Quran kan? Saya nggak dilarang bawa Quran. Minimal satu halaman satu hari baca. Biarlah tuhikum amwalukum wala auladukum. Jangan lalai. Itu satu. Kalau enggak bawa Quran yang saku yang kecil itu baca. Pasti ada waktu istirahat. Satu halaman aja. Sholat kita ada, ngaji kita ada. Kalau nggak bisa setengah halaman, 7 baris. Kalau nggak pun satu ayat. Minimal satu hari itu ada baca Qurannya. Jadi kita kerja tuh nggak lelah. Itu aja intinya. Jangan sampai kerja tadi semangat lalai ibadah. Kita doakan semua kita di sini Allah berikan keteguhan dalam bekerja, dengan iman dan amanah dalam bekerja. Ingat tadi, apapun yang telah kita teken kontrak itu dipertanggungjawabkan, ya. Bukan hanya teken kontrak dari ustaz. Semua kerjaan kita itu akan ditanya. Itulah intinya. Kalau amanah itu dari kontrak yang 730 sama atasan, kalau bisa amanah dengan waktu. Mungkin kita coba sekian Mas sekalian, karena ada kita masing-masing. Itu dengan doa kita Rabbul Majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.